Bal astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Selanjutnya diberi kesempatan untuk tanya jawab, bersifat bebas. Selama bisa saya jawab langsung, akan saya jawab langsung. Tapi kalau masih belum, insya Allah pada kesempatan yang lain, insya Allah. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak perhatian dengan selaku ketua PMUI Kota Manado mengucapkan terima kasih sudah berkenan ini, semoga dapat membawa keberkahan kepada jemaah masjid, khususnya kami jemaah masjid asal Makassar. Yang ingin saya tanyakan, baru ini di jemaah kami terjadi forum mengenai doa awal tahun dan akhir tahun. Jadi muncul pertanyaan, bagaimana tentang doa satu Muharram atau doa Asyura ataupun Nisfu-Sa'ban? Apa hukumnya? Dan bagaimana pendapat ulama tentang ini agar umat paham? Allah menyuruh kita berdoa secara pribadi. Bagaimana berdoa di antara kita dari agama? Terima kasih atas penjelasan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ini. Pertanyaan sudah ada jawabannya sebenarnya. Tadi itu. Terima kasih pertanyaan dari Ibu siapa? Ibu Fatmah. Alhamdulillah, terima kasih. Manfaat untuk yang bertanya dan insya Allah manfaat untuk kita semua. Jadi begini, kadang-kadang kita itu karena kurangnya pemahaman dalam agama, sehingga kita itu mudah memberikan status hukum yang tidak tepat. Ya, status hukum yang tidak tepat. Iya, kalau status hukum kita berikan itu hanya sekedar untuk diri kita, ya cuma diri kita saja. Tapi kalau sampai berkaitan dengan orang banyak, bisa-bisa nanti merugikan bahkan menyesatkan orang banyak. Yang ditanyakan, bagaimana saya berdoa di awal tahun, di akhir tahun, atau saya berdoa pada waktu-waktu tertentu, apakah boleh? Boleh. Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa, berzikir, kapanpun situasi kondisi kita. Oh, nggak ada contoh dari Nabi. Tidak semua yang tidak ada contoh dari Nabi, lalu hukumnya tidak boleh. Jelas ya? Tidak semua yang tidak ada contoh dari Nabi, lalu hukumnya tidak boleh. Ibu-ibu pernah dengar tidak nama sahabat Bilal? Bu, pernah dengar tidak nama sahabat Bilal yang ahli azan? Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj diizinkan masuk ke dalam surga, mendengar suara sendal orang jalan. Suara sendal orang jalan. Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, suara sendal siapa yang lagi jalan itu? Kata malaikat Jibril, ini adalah suara sendalnya Bilal. Kaget Nabi. Bilal? Iya. Singkat cerita, Nabi Muhammad temuin Bilal. Bilal, kok kamu itu bisa cepat masuk ke dalam surga? Apa amalan kamu? Tidak. Apa amalan kamu? Wahai Nabi,
saya itu tidak batal wudhu, melainkan segera saya berwudhu. Dan tidaklah saya berwudhu kecuali saya setelah itu kerjakan salat sunnah 2 rakaat. So itu yang anak bikin itu bikin cepat masuk surga. Padahal Nabi tidak mengajarkan Bilal untuk selalu berwudhu, ataupun juga tidak mengajarkan Bilal untuk salat sunnah setelah berwudhu masuk Nah, coba kalau orang tanya sama ustadz-ustadz muda ini yang boleh jadi DP ilmu masih sadiki, pasti dia bilang bukan surga, neraka. Bila perlu dia bilang semua neraka. Bagaimana Pak Imam? Pak Imam neraka, Wakil Imam neraka, BJM neraka. Ngana Pak Firman neraka, Bapak Mantu neraka. Kong siapa yang masuk surga? Cuman kita. Yang takut sendiri. Surga apa yang besar kalau cuma mau masuk sendiri? Semua mau disuruh masuk ke dalam neraka. Jelas tadi, saya kasih cerita tadi. Bilal bikin sholat sunnah tanpa diajarkan lebih dulu oleh Nabi. Nabi mendengar suaranya dalam surga. Kalau memang betul tidak dicontohkan, tidak diajarkan oleh Nabi, lalu semuanya itu neraka, bagaimana mungkin Nabi dengar suara sendal Bilal dalam surga? Termasuk doa. Boleh, nggak apa-apa. Malahan Nabi SAW mengajarkan doa ketika melihat hilal, doa ketika masuk di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nusrahu wa barakatahu wa nurahu. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Kalau sore atau malam, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal lailah fathaha wa nusraha wa nuraha wa barakataha. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi lailah wa khaira ma fiha wa khaira ma qablaha wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri hadhihi lailah wa syarri ma fiha wa syarri ma qablaha wa syarri ma ba'daha. Ada DP contoh. Bilang Jo, jangan bisik-bisik. Pakai mic. Ya sudah boleh, nanti disampaikan sama Ibu Fatma. Maafkan kehadiran dan tadi. Jadi untuk doa awal tahun dan akhir tahun itu sudah ada sudah kita atau karena muncul pernyataan baru bahwa doa itu yang menurut sebagian golongan tidak ada dalilnya, itu disebut perkara baru. Nah, menurut mereka perkara baru dan tidak Islam itu tertolak. Baik. Tadi saya sudah sempat bilang, Nabi nyanda ajarkan nyanda bikin. Bilal, dia bikin kreasi sholat, bukan lagi doa. Sholat dan doa, mana lebih berat, lebih besar? Sholat, mengarang-arang sholat. Nabi nggak ajarkan sholat sunnah wudhu, nggak ngajarkan. Bilal karang itu. Mana lebih berat? Sholat, apalagi doa. Jadi yang jelas, okelah, nggak ada zaman Nabi. Tapi apakah boleh atau tidak? Boleh, walaupun tidak dilakukan Nabi, walaupun tidak diajarkan Nabi, walaupun tidak ada di zaman Nabi, boleh. Kenapa? Doa, dan doa mengandung kebaikan. Apalagi ini ada contoh doa tiap malam, doa tiap pagi, tiap lihat hilal tiap bulan, tinggal dikiaskan waktu-waktu yang tertentu. Jelas? Ibu-ibu nanti kalau akhir Ramadan tanggal 29, ibu putar televisi jam-jam 2 malam, siaran langsung dari Masjidil Haram, sholat tarawih dari depan
Ka'bah. Sholat tarawih dari depan. Kenapa kok dibilang malam tanggal 29? Iya. Nanti ibu bakal menyaksikan di situ imamnya dalam sholat tarawih malam 29 baca kunut hataman Quran, doanya dibaca dalam sholat tarawih. Apa Nabi bikin itu? Apa zaman Nabi ada itu? Apa zaman sahabat ada itu? Orang Ternate Maluku bilang, terada. Terada. Kok orang berani bilang, oh imam Masjidil Haram tertolak. Berani bilang begitu? Kalau berani langsung viral, banyak yang subscribe dan like. Toh, zaman sekarang kan begitu, Bu. Kalau bikin kelakuan atau omongan yang aneh-aneh, banyak yang like. Tapi coba bikin bagus-bagus, yang tidak ada. Sadiki. Bisa dipahami? Jadi bagaimana? Boleh, boleh. Yang penting doanya bagus enggak isinya. Kalau doanya itu tidak bagus, dia punya isi, enggak boleh, dosa. Tapi kalau doanya itu bagus, Allahumma inni as'alukal auna. Ya Allah, saya mohon aun, pertolongan darimu. Minasyayatin, daripada seluruh syaitan, wa auliyaihi, dan pasukannya, wa nafsal ammarah bisu, dan nafsu yang ammarah mengajak kita kepada kejahatan selama setahun yang akan datang. Ya Allah, kami mohon beri bantuan dan pertolongan. Baik atau tidak itu doa? Ibu-ibu, suaminya ketika mau keluar rumah, ibu baca doa, wahai suamiku, mudah-mudahan engkau di jalan dapat perlindungan, semoga di jalan selamat, semoga dagangannya laris, untungnya banyak, pulang bawa rezeki, dikasih kesehatan, dikasih doa banyak sekali. Boleh nggak? Boleh nggak? Kurang jelas ya. Boleh nggak? Nabi ngajarin. Ada sama Nabi. Dosa tertolak. Tertolak. Jadi nggak sembarangan, Bu. Yang tertolak itu maksudnya bagaimana? Yang bertentangan dengan syariat. Imam Syafi'i mengatakan, perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak ada di zaman Nabi dimasukkan dalam timbangan syariat. Kalau menurut syariat bagus, boleh, maka hal itu boleh, malahan bisa-bisa berpahala. Kalau dimasukkan dalam timbangan syariat, hukumnya tidak boleh, maka itu dosa, harus ditinggalkan, tidak boleh dilakukan. Jelas? Contohnya bagaimana sesuatu yang dari zaman Nabi, kita mau bikin inovasi baru, dirubah sholat Jumat supaya tidak memberatkan jamaah, kita rubah saja. Sholat dulu, baru khutbah. Seperti sholat Idul Fitri dan Idul. Bagaimana hukumnya? Haram, nggak boleh. Tidak ada zaman Nabi dan tidak dilakukan oleh Nabi. Dan juga bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada di zaman Nabi, dan sesuatu tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya boleh. Mengenai kita mau mengerjakan atau tidak, kembali kepada masing-masing. Begitu dibicara, bukan lalu ini boleh, loh, terserah. Siapa kok nggak dibilang ini boleh, apa DP dasar? Itu boleh, tinggal kamu mau bikin ya enggak. Masa seorang istri mendoakan suaminya ketika mau berangkat keluar rumah pagi hari,
Lalu mau dibilang tertolak, apa tidak kacau? Betul tidak, Bu? Oh, istri, kamu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tertolak begini. Tidak ada. Begitu juga imam tadi. Imam masjidil itu, Bu, doanya doa hatam Quran, doa kunut. Bukan cuma semenit, 2 menit, bermenit-menit, bahkan sampai setengah jam atau lebih. Siapa boleh kalau dorang? Kalau selain dorang ini boleh. Oh, karena mereka orang Arab, orang Indonesia tidak boleh. Oh, tidak ada begitu. Semua sama. Bani Adam semuanya sama. Yang baik surga. Kelakuannya tidak baik, mau suku apapun juga neraka. Bisa dipahami? Jadi kalau seperti itu, kembali jo masing-masing. Kalau memang bikin. Tapi kalau tidak mau, jangan lalu mengatakan ini boleh. Kenapa kok ini boleh? Coba tanya, kenapa? Berarti resikonya banyak yang mau tertolak dan jadi yang tertolak itu yang bertentangan. Kalau tidak bertentangan, boleh, nggak apa-apa. Termasuk juga, Bu, masih ada waktu. Torang baca Al-Quran. Pakai ilmu apa itu namanya? Tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu sudah ada sama Nabi. Cari dalilnya ini. Idhar, idgham, iqlab, dan seterusnya. Itu semua produk baru. Tapi coba saya tanya, yang menyusun ilmu tajwid itu berpahala atau berdosa? Dan masih banyak contoh yang lain, panjang, banyak contoh. Gak apa-apa. Jadi masalah doa itu bagus dan berpahala. Oh, ngumpulkan orang, ya semakin bagus. Saya tanya, sholat sendirian sama sholat berjamaah, mana lebih bagus? Mana lebih besar pahalanya? Begitu juga kita orang berzikir, kita orang berdoa, kita orang majelis ta'lim. Semakin banyak yang hadir, semakin besar pahalanya. Alhamdulillah. Silahkan pertanyaan kedua, Ibu Fatma. Dapat siap stok ini. Terima kasih atas jawabannya. Semoga kami jemaah dapat menghormati tentang pertanyaan apakah doa awal dan akhir tahun atau doa lain yang dikhususkan waktunya itu diperbolehkan. Sebenarnya pertanyaan selain umum di dalam proses ijab kabul itu ada proses yang namanya pematangan ilmu dulu. Nah, itu untuk apa? Dan apakah suami istri itu ketika bersentuhan mematahkan ilmu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk apa setelah dilangsungkan ijab dan kabul? Biasa disebut dengan proses membatalkan wudhu. Itu biasanya dengan begini. Saya nggak tahu kalau begini, nggak tahu rupa absen ini kalau begini, toh? Cek apa? Cek lo kata apa DP apa ini? Toh? Saya nggak tahu. Saya tahu begini, pegang ubun-ubun istrinya sambil baca doa. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada dalam istriku yang baru aku nikahi. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada dalamnya. Wa khaira ma jabaltaha, dan kebaikan-kebaikan yang kau telah jadikan kebiasaan bagi orang ini, perempuan ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarr ma fiha wa syarr ma jabaltaha. Ada doa. Jadi pegang ubun-ubun, menunjukkan supaya memang sudah halal disentuh. Karena sebelum saya terima
nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut haram menyentuh. Apa nyentuh dia punya ubun-ubun, apa mau menyentuh dia punya tangan, apalagi cipika-cipiki. Lebih lagi. Betul tidak? Karena belum proses ijab qabul, belum ada akad nikah. Kalau sudah akad nikah halal. Ya, lakukan itu. Cepat lakukan itu supaya mendapatkan kecepatan daripada pintu ijabah dibuka dengan langsungnya ijab kabul tadi. Doa tadi itu. Jelas ya? Jadi itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau ada uzur, ada halangan, mungkin berjauhan ya, lain cerita. Tapi kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur, yang terjadi, hal yang perlu diluruskan adalah ketika suami masuk di kamar istrinya, itu orang-orang yang tidak berkepentingan, kadang-kadang juga orang-orang yang bukan mahram daripada istrinya itu ikut masuk. Satu kampung masuk, bapak-bapak, mau bau niakan. Itu yang perlu diluruskan, itu nggak perlu. Ngapain? Bila perlu juga kalau ada tukang foto, kalau perlu tukang fotonya cari yang perempuan kalau perlu. Malahan kalau perlu nanti aja mau bawa foto. Ini kadang-kadang malah, ayo habis pegang, cipika-cipiki, dia syuting, ditonton. Ini tidak boleh. Halal bagi mereka berdua, tapi haram bagi selain mereka berdua. Mereka orang tua juga, bapak dan ibu, halal. Tapi anaknya dalam Al-Quran disebut, kalau itu anak sudah mulai mumayyiz, ba'da isya, tidak boleh masuk kamar orang tuanya, kecuali dengan izin. Itu ketentuan agama. Kenapa? Halal bagi mereka berdua, tapi bagi anaknya, sesuatu yang tidak baik untuk ditonton. Pertanyaan selanjutnya, apakah batal suami istri? Yang membatalkan itu bersentuhan kulit tanpa penghalang dengan lawan jenis yang bukan mahram. Saya ulang ya, bersentuhan kulit tanpa penghalang kulit, tidak ada penghalang baju, tidak ada penghalang sesuatu. Kulit dengan kulit langsung. Dengan lawan jenis laki perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram itu maksudnya apa? Yang tidak diharamkan untuk dinikahi. Dengan kata lain, yang boleh untuk dinikahi. Batal. Masih bingung? Saya ulang. Yang membatalkan wudhu itu bersentuhan kulit dengan lawan jenis dengan ketentuan yang bukan mahram, atau dengan kata lain yang boleh untuk dinikahi. Batal. Kalau tidak boleh dinikahi, tidak batal. Saya tanya seorang bapak, ayah dengan anaknya perempuan, boleh nikah enggak? Boleh nikah tidak? Tidak batal. Kakek dengan cucunya perempuan, boleh nikah enggak? Tidak batal. Kakak laki-laki dengan adiknya kandung, boleh nikah enggak? Tidak boleh nikah, tidak Tapi kalau suami istri, boleh nikah enggak? Maka Jelas? Jelas? Paman dengan keponakannya laki-laki tidak boleh nikah, maka paman dengan keponakan mahram, tidak batal wudu. Bisa dipahami? Kalau kurang jelas silakan dipertanyakan, saya ulang lagi, saya perjelas lagi. Lanjut. Kan kalau di itu untuk SD sekarang itu bukan air suci, air yang bisa digunakan.
Kalau air keran yang mengandung karbon itu kan sudah berbau dan terasa. Mungkin itu perlu diterangkan dengan Sebut air nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau sampai berubah nama bagaimana? Baik-baik ada air kaporit. Orang sudah sebut air kaporit, berarti namanya sudah berubah. Berarti kalau sudah seperti itu tidak boleh. Jadi kalau sebut air kaporit, orang menyebut sudah air kaporit, berarti sudah berubah nama. Tapi kalau air bercampur kaporit dan tidak merubah nama, berarti kaporitnya itu tidak berarti, atau hanya sekedar sesuai kebutuhan. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai berubah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci, tapi tidak bisa digunakan bersuci. Karena air itu kan berapa macam? Ada mak tahir, mutahhir, suci dan bisa mensucikan. Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Sudah berubah dengan sesuatu yang suci, berubah nama. Jadi air yang kita gunakan bersuci harus murni, atau disebut dengan air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu murni, tidak terikat dengan sesuatu nama yang lain. Air ditaruh kopi, orang lihat air kopi, ya nggak bisa. Air ditaruh kopi, tapi orang lihat tetap lihat air. Kenapa? Kopinya cuman seujung jari, airnya satu ember besar, satu drum. Air kopi atau air, orang bilang apa itu? Air. Kenapa? Ditaruh kopi tapi nggak berarti. Bisa dipahami ya? Iya. Selama tidak merubah nama, tetap dia bisa digunakan suci dan mensucikan. Tapi kalau sudah berubah, itu nggak boleh. Bagus, ada waktu lagi kita bahas masalah air, karena air ini pembahasannya cukup panjang, bisa satu majelis itu khusus bahas masalah perkara yang berkaitan dengan air. Dan ini sangat penting karena berpengaruh juga orang punya sholat sah atau enggak. Sholat, ternyata dia pakai air yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan, sehingga wudhunya nggak sah, sholatnya menjadi tidak sah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, Alhamdulillah cukup, insya Allah. saya balik tanya, Ya. ibu-ibu kalau jalan, di tengahnya ada peledoi, ambil aja nak. Apa ya? Enggak, jangan bu. Setelah majelis ini jangan bu ya, biar Jo. Oke. Kalau yang lebaran, Apa? kalau lebaran, kalau emas, Ya tetap apapun juga, bukan orang pihak. Hah? Sebaiknya jangan. Kecuali orang amankan dan orang bikin pengumuman membantu orang pemiliknya. Saya temukan ini kalung emas, tinggal nanti orang datang tanya, Anda punya kasih cocok. Daripada mau berurusan begitu jadi panjang di akhirat. Ada orang bu, semua masuk surga, kau dapat dolar. Apa? Dia bilang, anak pernah ke masjid toh? Iya. Kau apa ambil selop? Tapi selop hilang. Jadi kita lihat ada orang lain berselop, tak bagi. Jadi panjang urusannya. Jadi pertanyaan besok, lebih baik sudah. Kalau bukan orang pihak, tidak usah ambil. Kalau orang mau berbuat baik, silahkan. Tapi jaga itu. Siapa tahu DP pemilik balik, orang tanggung jawab. Jangan ambil. Ini kadang-kadang cuma 5.000, 2.000, kok dia pungut? Besok 2.000. Tak lama di akhirat, aduh, rugi, menyesal dia. Cuma 2.000. Tapi kalau 2M. Maaf Ustaz, mungkin kita pernah dengar dari orang-orang tua kita yang dulu, kalau misalkan orang tambah itu orang sedekahkan sama orang gitu. Karena kalau misalkan orang ambil, orang mendapat musibah lain dari akhirat orang ambil itu. Dan memang seperti yang
terjadi berkali seperti itu. Ketika orang ambil terus orang tidak sedekahkan ke orang yang lebih membutuhkan, itu malah orang yang akan mendapat musibah. Dan bagaimana yang besar itu? Boleh disedekahkan, tapi setelah dia menunggu. Iya, karena kan masih milik orang itu. Iya, kalau DP orang itu ikhlas dan mau untuk disedekahkan. Kalau tidak, orang mesti ganti. Dia balik. Toh, ibu sedekahkan, orangnya balik. Bu, dapat lihat sampai 2 jatuh, 100.000. Oh iya, kita ada sedekahkan. Aduh bu, kita perlu. Kita lihat orang dapat sedekah itu kuat. Ada keliling baron cari sedekah. Kalau ibu kasih sedekah, mana bu? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana? Kira-kira? Nggak bongkar itu celengan. Jadi hal. Paling tidak 3 hari, 7 hari. Tapi sudah, daripada mau begitu, sudahlah. Dari mana orang mau tersibuk, toh doa aja. Ya Allah, ini barang jaga dan kembalikan kepada pemiliknya. Wassalam. Toh? Daripada orang ambil, orang tanggung jawab itu. Ini dalam rangka juga jangan gampang-gampang. Ini orang sekarang gampang-gampang dapat lihat ini. Sudah, taman kan begitu dapat ini, oh kita harus simpan. Untuk mengaku, kalau nyanda. Jadi boleh sedekahkan, boleh, tapi setelah seperti itu. Orang suka doi, siapa yang ada suka doi? Betul tidak? Tapi dengan ketentuan yang betul, yang halal, supaya jadi kesenangan bukan cuma di dunia, tapi sampai senang di akhirat. Ini banyak orang suka doi, soalnya pusing dapat doi dari mana? Sampai dia halalkan segala yang haram. Naudzubillah min. Semoga orang semua selamat, anak-anak turun kita semua selamat, dan keluarga kita semua selamat. Amin amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikutin yang saya baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.